Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap Bapak Ibu yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Informasi untuk seluruh jemaat GBI Maple Park melihat situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 varian Omicron pada saat ini yang melonjak tajam. Ibadah onsite GBI Maple Park Rayon 1D mulai tanggal 13 Februari 2022 akan ditiadakan sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Ibadah raya tetap dapat disaksikan secara online di YouTube channel Rayon 1D. Untuk seluruh kegiatan GBI Maple Park, jemaat dapat melihat sosial media GBI Maple Park di bawah ini. Mari kita bersama-sama tetap mendukung dalam doa agar situasi dan kondisi kembali kondusif dan kita bisa kembali beribadah secara onsite. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 13 Februari 2022 akan dilayani oleh Pendeta Kiki Haryadi. Ibadah disertai perjamuan kudus. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Shalom GBI Maple Park. Shalom. Malam hari ini kita mau bersuka cita bersama-sama karena kita percaya kita menerima sukacita dan kekuatan yang baru dari Tuhan kita ya. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita bersama. Sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Bersuka cita. Mari angkat suara kita bersama-sama. Pujikan dengan segenap hatimu. Takkan ku izinkan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sama-sama pujikan Bapak Besaraku. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar, karena Yesus ada di sini. Amin. Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Boleh tepuk tangan di atas sama-sama yuk. Hey. Terimalah sukacita, kekuatan yang baru, damai sejahtera dari Tuhan kita mengalir memenuhi setiap kita. Amin. Haleluya. Yang bersuka cita, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Oh, kami bersuka. Mari angkat suara kita sama-sama serukan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Suka
meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mau menyanyikan tentang kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih. Haleluya. Mari bersama kita pujikan. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Say all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say your goodness, sing it. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out. Your goodness, Lord, it's running out to me. It's running out to me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Mari dengan iman nyatakan. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the good. Boleh sekali lagi dengan lembut nyatakan. All my life you have been faithful. Amen, Yesus. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say all my life, all
Haleluya, haleluya. Mari saya mengajak saudara di rumah, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat dua tanganmu. Korashandara batakara boria senyande. Koria shabala batakara. Kuria batakara masoria shebala. Kuria batakara lama. Kuria soria batakara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kau yang layak dipuji, Kau yang disembah. Kami bermasmur bagimu, kami mau bernyanyi bagimu ya Allah. Nyanyikan nyanyian kebaikanmu, mengakui kedahsyatan kebesaranmu, mengakui kedahsyatan nyata, nyata bagi kami, nyata bagi kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembahmu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Satu-satunya yang layak dipuji, satu-satunya yang layak disembah, satu-satunya Dia yang layak terima sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. For the Lord is good and His mercy endureth forever. Oh yes you are, oh yes you are, oh yes you are, oh yes you are. Oh yes you are, oh yes you are. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord, O Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, O Lord, O Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Sekali lagi katakan, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu. Saya Pendeta Satria, melayani di GBI Jalan Merak, Bogor, bersama dengan cabang Ranting. Saya juga melayani di BPD Jabar. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu dalam kebaktian tengah minggu. Terima kasih untuk Bapak Gembala bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di GBI Maple Park. Pada malam hari ini saya mau menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan dengan judul Menjaga Hati. Sebelum kita dengar firman, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Walaupun secara online kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan setiap kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan. Kami boleh diperkuat, diubahkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus bekerja. Lawat setiap kami, beri kami kuasa untuk mengerti isi hati-Mu. Beri kami juga kemampuan untuk melakukan firman yang sebentar kami dengar. Kuduskan dan layakan hamba untuk menjadi saluran berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, tahun 2022 ini dicanangkan menjadi tahun kesehatan rohani. Ketua Umum kita Bapak Pendeta Dr. Rubin Abraham sudah menyampaikan bahwa tahun ini kita akan memulihkan, akan menguatkan kembali, membangun kembali kerohanian seluruh pejabat, bahkan seluruh jemaat dari Gereja Bethel Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini begitu mempengaruhi kehidupan umat manusia di dunia ini. Banyak orang yang terpapar, terkena COVID-19 dan tidak sedikit yang harus meninggal juga. Kita tahu bahwa mungkin bukan orang jauh lagi hari-hari ini yang terkena. Bahkan dengan virus varian Omikron ini, penambahan penularannya begitu signifikan dan begitu masif. Saudara, hal ini juga berdampak pada ekonomi, sosial, budaya, bahkan seluruh aspek kehidupan. Dan akibatnya tidak sedikit juga orang yang menjadi tertekan, menjadi depresi, menjadi putus asa, bahkan kebingungan akan bagaimana tahun-tahun ke depan dan bagaimana mereka harus menjalani semuanya. Dan ini adalah sakit mental atau sakit jiwa yang lebih berat daripada sakit jasmaninya sendiri. Namun ada satu lagi yang harus kita lebih perhatikan, yaitu sakit secara rohani. Orang yang mengalami masalah dengan tubuhnya, orang yang mengalami masalah dengan jiwanya atau mentalnya, juga akan terganggu secara rohani. Mereka jadi kesulitan untuk beribadah, merenungkan firman, berdoa, apalagi pujian dan penyembahan, bersekutu. Tentu akan menimbulkan kesulitan. Oleh karenanya pada saat ini saya mengajak kita semua menilik hati kita, menilik kehidupan kita. Bagaimana secara rohani? Apakah kita sudah bertahan atau kita semakin kuat atau bahkan kita boleh tetap menjadi pemenang hari-hari ini? Saya mengajak kita semua perkuat kerohanian kita. Lebih intim lagi dengan Roh Kudus, lebih banyak lagi renungkan firman, berdoa, saat teduh, mesbah keluarga, dan kita boleh bersama-sama dengan keluarga memperkuat kerohanian kita. Saya percaya kalau kita semakin kuat secara rohani, maka jiwa akan dikuasai oleh roh kita dan mental kita akan menjadi kuat. Secara jiwa kita akan kuat, pikiran, perasaan, kehendak kita akan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dampaknya tentu tubuhnya pun akan kuat. Karena dia punya pengharapan, karena dia juga tahu kepada siapa dia berharap. Saudara, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan menghendaki kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita, maka mental kita, jiwa kita, tubuh kita akan terganggu. Dan secara rohani pun kita akan terganggu. Karena dari hati timbul segala kejahatan, ya,
segala perbuatan yang tidak baik, fitnah, dengki, iri hati, benci, dendam, semua dari hati. Kalau kita tidak jaga hati kita dengan baik, maka kita akan kalah dalam semua aspek kehidupan. Oleh karenanya, izinkan saya men-sharingkan bagaimana kita menjaga hati hari-hari ini ya. Di dalam Yeremia 17 ayat 9 dan 10 firman Allah berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dikatakan di sini dengan jelas sekali bahwa hati manusia itu licik. Inilah yang menyebabkan banyak konflik, banyak masalah terjadi. Karena hati manusia licik, begitu dia mau, langsung dia kejar, dia lakukan. Dan maaf, menjadi halal lah semuanya. Tetapi Tuhanlah yang menyelidiki hati, Tuhanlah yang menguji batin kita. Dan Dia juga yang akan menghakimi kita, memberikan balasan kepada kita setimpal dengan apa yang kita lakukan. Saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan diluputkan dari COVID-19. Padahal ketika Februari 2020 lalu, ketika pandemi ini mulai terjadi di beberapa negara, khususnya China, Hong Kong, Jepang, Indonesia belum waktu itu, dan saya ada di Jepang waktu itu. Dan ketika saya di sana, orang-orang mulai meributkan tentang COVID-19 ini, dan di Indonesia belum ribut waktu itu. Ketika saya kembali ke Indonesia, lebih kurang tanggal 5 Maret, baru ditemukan tanggal 3-nya itu ada 2 orang di Depok yang mengalami COVID-19 ya. Dan tanggal 15-16-nya baru dinyatakan bahwa ini juga adalah pandemi di Indonesia. Bayangkan saudara, hari-hari itu betul mencekam buat saya. Bagaimana hidup saya, keluarga saya, jemaat yang saya layani tentu akan membuat saya kalah sebelum berperang. Tetapi saya percaya, saya memiliki Tuhan yang melindungi, yang berkuasa mengatasi semuanya. Saya memperkuat iman saya, datang kepada Tuhan, memperkuat secara rohani karena saya tidak mau kalah dengan mental saya. Secara tubuh terlebih saya tidak mau kalah. Bersyukur sekali lagi, bukan karena kuat gagah saya, tapi ketika kita terus bergantung, melekat kepada Tuhan, Tuhan sanggupkan supaya kita boleh mengatasi semua pergumulan ini. Dan secara mental kita boleh tetap kuat, bahkan secara fisik tubuh pun boleh diberikan kekuatan dan kemenangan. Saudara, sekali lagi, yang Tuhan inginkan itu bukan prestasi, pencapaian dan lain-lain. Yang Tuhan inginkan itu bukan kehebatan kita, tapi yang Tuhan inginkan adalah hati yang baik. Sebagai contoh di dalam firman Allah, saudara, di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, bagaimana ketika Samuel mengurapi Daud, kita baca bersama-sama. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika kakak-kakak dari Daud, Eliab, Abinadab, dan Syama lewat di depan Samuel, Tuhan bilang, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Kenapa? Karena mereka tidak diterima oleh Tuhan, bukan mereka yang menjadi raja. Dan ketika Daud yang masih pipinya kemerahan, teenager, masih muda, dan bukan siapa-siapa, ya, dialah yang dipilih oleh Tuhan dan diurapi akhirnya oleh Samuel. Padahal Eliab, Abinadab, dan Syama, kakak-kakak Daud ini adalah tentaranya Saul. Orang-orang yang perawakannya tinggi dan hebat. Ya tentara, saudara, sementara Daud kan masih lucu-lucunya mungkin ya. Tapi Tuhan kan melihat apa yang di dalam hati, bukan melihat apa yang di depan mata. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa pandemi ini Tuhan izinkan terjadi dengan maksud supaya gereja kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Gereja sudah terlalu lama memberikan pelayanan bintang 5 kepada jemaatnya. Dan akhirnya tanpa sadar, bukan memenangkan jiwa, tetapi menarik jiwa-jiwa dari gereja-gereja sekitarnya. Ayo, mari saudara, dengan keadaan seperti ini kita bersama kembali kepada esensi ibadah yang sesungguhnya, semakin dekat melekat kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita belum bisa ibadah onsite lagi karena Omikron yang begitu hebat ini, tetapi
bukan menjadi halangan buat kita untuk terus melekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyembah Dia, semakin mengasihi Dia. Ya, ayo mulai hari ini kita lebih lagi arahkan hati kepada Tuhan. Kita lihat apa yang tadi kita sudah baca, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu, dalam King James Version dikatakan, keep thy heart with all diligence. Ya, jadi heart, saya mau ambil heartnya ini sebagai sebuah singkatan. Heart, H-E-A-R-T, ya, sebagai 5 value yang harus kita miliki untuk menjaga kerohanian kita, menjaga hati kita, supaya kita boleh menang terhadap segala pergumulan kita, bahkan kita boleh semakin dewasa secara rohani. Yang pertama, H yang pertama, humility atau kerendahan hati. Di dalam Matius 23 ayat 12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di sini dikatakan merendahkan diri, sesungguhnya bukan merendahkan diri. Kalau saudara lihat juga di King James Version-nya, and whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Jadi orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya saudara, kita perlu merendahkan hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kenapa saya taruh H yang pertama ini adalah humility atau kerendahan hati? Karena ada banyak orang yang berhasil. Dulu mungkin bukan siapa-siapa, tetapi ketika Tuhan berkenan, Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan didik, Tuhan sertai, Tuhan ajar, Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan luar biasa. Hingga akhirnya menjadi orang hebat, orang pandai, orang terpelajar, orang yang bergelar tinggi dan luar biasa hebatnya. Tetapi ketika di tempat yang tinggi dia melayani Tuhan, dia tidak menjaga dirinya untuk tetap rendah hati. Dan firman Allah berkata, hukum ini berlaku buat semua. Siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Jangan sampai kita terjatuh karena kita tidak rendah hati, karena kita tinggi hati. Mari kita belajar lebih lagi. Karena di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jangan sampai kita jatuh karena kita congkak, sombong, merasa diri lebih hebat, lebih kaya, lebih pintar, lebih semuanya. Miliki humility. Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tentu kita tidak mau hancur dan tidak mau jatuh. Mari saudara, jangan tinggi hati, tapi justru sebaliknya kita harus memiliki kerendahan hati. Karena Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Dan dalam rendah hati ada berkat yang dari Tuhan. Yang kedua, enthusiasm atau antusiasme, entusiasmos dalam bahasa Gerikanya, entheos, Tuhan di dalam, dan sebaliknya kita juga di dalam Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita memiliki enthusiasm atau antusiasme yang sangat karena ada Tuhan di dalam kita, ada Roh Kudus di dalam kita, artinya kita memiliki hubungan yang intim dan kuat dengan Roh Kudus, maka apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Kita menjadi kuat, kita menjadi cakap menanggung segala perkara. Bahkan kita bisa melakukan perkara-perkara yang hebat. Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tentu kita adalah anak Allah. Izinkan Roh Allah memimpin kita sepenuhnya. Entheos, enthusiasm, milikilah dalam hidup kita. Ya, saudara ingat ketika Samuel diurapi, apa yang terjadi? 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Haleluya. Saudara, ketika Roh Allah berkuasa dalam hidup kita, kita tahu siapa Daud. Daud bukan siapa-siapa tentunya. Ya, tetapi ketika Roh Allah berkuasa atas Daud, atas kita, atas semua orang yang percaya kepadanya, maka kemenangan menjadi bagian kita. Roma 12 ayat yang 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo kita menyala-nyala melayani Tuhan. Walaupun mungkin secara online, walaupun mungkin
Ketika hybrid, ada onsite sebagian, terbatas. Kita tetap bersemangat, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya kalau kita punya nilai-nilai yang sudah disebutkan ini, maka kita akan semakin kuat dalam Tuhan. Humility, enthusiasm. Yang berikutnya, ability and attitude. Kita harus memiliki kemampuan, kecakapan, keterampilan. Ya, kita harus belajar terus meningkatkan kemampuan kita. Tetapi kita juga harus menjaga attitude kita, sikap kita, bahkan karakter kita harus jaga. Ada banyak orang pandai, hebat dan sebagainya, akhirnya jatuh di belakang karena tidak menjaga sikapnya dengan baik. Perkataan yang membuat dia menjadi jatuh, perkataan yang membuat dia menjadi orang yang bersalah. Daud adalah seorang yang menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tetapi ketika dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia terus mengembangkan kemampuannya. Dikatakan dia sering menjaga, bahkan mengejar apabila kambing dombanya dibawa lari oleh singa dan beruang. Dia kejar, dia tangkap beruang itu, dia pukulnya katanya, bahkan dia bunuhnya singa itu. Demi menjaga 2-3 ekor kambing domba. Tentu ketika Daud melakukan hal itu kan tidak sekaligus langsung berhasil. Begitu ada singa dia langsung menang lawan singa. Belum tentu saudara. Mungkin saja sekali 2 kali dia juga kalah. Tetapi dia melatih dirinya. Dia berlatih, mungkin dia pakai umban dan lain-lain. Dan kita tahu akhirnya dengan kemampuannya menggunakan umban juga dia bisa mengalahkan Goliat. Ya. Dan Daud adalah seorang pemuji dan penyembah Tuhan dan dia meningkatkan semuanya. Dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 34 ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi bukan cuma 7 kali sehari, bukan 5 kali sehari, bukan 2 kali sehari, atau 3 kali sehari seperti minum obat. Bukan. Tetapi pada segala waktu kita memuji Tuhan, kita terus bersekutu intim dengan Tuhan. Kita harus miliki hal ini. Tingkatkan terus. Daud meningkatkan dirinya, kemampuannya dia tingkatkan semua. Sampai akhirnya kita tahu dia mengalahkan Goliat. Ketika dia berperang akhirnya setelah dia diurapi dan akhirnya Saul juga menjadi iri dengan dia. Karena apa? Karena Saul mengalahkan beribu-ribu katanya. Tapi Daud berlaksa-laksa. Saul marah saudara. Karena apa? Karena Daud disertai oleh Tuhan. Dan kita tahu hebatnya Daud sedemikian rupa. Tetapi Daud lupa menjaga attitude. Lupa menjaga sikapnya. Dan akhirnya dia pun mengalami aib dalam hidupnya. Yaitu terjatuh ketika kasus Batseba. Ya, dia tahu sebetulnya di tempat sini mungkin kamar mandi di mana dia bisa intip orang yang lagi mandi, dia melihat walaupun mungkin awalnya tidak sengaja, tetapi akhirnya dia datang ke situ dan akhirnya pembunuhan berencanalah. Batseba diambil, suaminya Uria dibunuh dan lain-lain, saudara. Ini kan sesuatu yang tidak baik. Padahal Tuhan sudah menyertai Daud dengan luar biasa, tetapi ketika dia tidak menjaga attitude-nya, maka dia akan terjatuh. Oleh karenanya, miliki humility, miliki enthusiasm, biar roh Allah yang memimpin kita. Miliki ability dan attitude, supaya kita boleh semakin kuat dalam Tuhan. Yang berikutnya adalah miliki responsibility. Memiliki tanggung jawab yang sungguh dapat diandalkan di hadapan Tuhan. Saudara ingat perumpamaan Mina? Dalam Lukas 19, saya akan baca ayat 16-17-nya ya, bagi kita semua. Ya, kita tahu ada seorang bangsawan, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang bangsawan yang pergi ke negeri seberang, akan dinobatkan menjadi raja katanya. Dan dia memanggil 10 hambanya, masing-masing diberikan 1 mina kepada 10 hambanya. Dan setelah dia dinobatkan menjadi raja, dia kembali lagi ke tempat itu dan panggil hamba-hamba yang tadi sudah diberikan 1 mina. Yang pertama datang, Tuan, mina yang 1 sudah menghasilkan 10 mina. Lalu raja ini bilang, hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka dia dipercaya 10 kota oleh raja ini. Lalu datang hamba yang kedua, dia katakan, Tuan, mina yang 1 sudah menjadi 5. Lalu dipercayakan 5 kota. Lalu datang hamba yang ketiga, dia datang, Tuan, mina yang 1 ini sudah aku bungkus dengan sapu tangan. Ini aku kembalikan kepada engkau, dengan kata lain ya.
Engkau tuan yang jahat, raja yang jahat. Karena engkau menuai di tempat di mana engkau tidak menabur dan engkau mengambil apa yang bukan menjadi bagianmu mungkin. Hamba yang ketiga ini punya pikiran jahat, saudara. Mungkin dia pikir kalau dia usahakan untuk berdagang seperti hamba yang pertama dan kedua, dia pikir dia nggak akan dapat untung. Toh nanti rajanya datang atau tuannya datang, semua diberikan kepada tuannya. Di sini masalahnya bukan soal pandai atau tidak pandai. Bukan hamba yang pertama, kedua lebih pandai dari yang ketiga. Tetapi hamba yang ketiga lebih jahat hatinya. Dia tidak menjaga hatinya dengan baik. Dia tidak dapat diandalkan. Dia tidak dapat dipercaya. Dia serahkan dan kita tahu apa yang ada padanya. Bahkan diambil, diberikan kepada yang menghasilkan 10 tadi. Saudara, jangan kita seperti hamba yang ketiga ini. Tuhan sudah mempercayakan mina atau talenta, kemampuan atau kelebihan dalam hidup kita. Tapi kita bungkus, kita nggak mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita nggak mau pakai untuk terus menjadi alat Tuhan. Atau mungkin lebih jelek lagi, bukan menjadi hamba yang ketiga. Saya terpikir bagaimana dengan hamba yang keempat, 5, dan sampai 10 itu. Jangan-jangan mina yang satunya habis dipakai makan, bukan dipakai dagang. Saudara, hati-hati. Dalam hidup kita ini kita harus terus jaga. Ya, nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu yang keempat. Kita harus bisa diandalkan dan punya responsibility, punya tanggung jawab yang hebat. Maka Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Setia dalam perkara kecil, benar dalam perkara kecil, maka engkau akan benar dan setia dalam perkara besar. Dan engkau akan diberikan perkara-perkara yang lebih hebat lagi. Saya bukan siapa-siapa, saudara. Masa lalu saya buruk. Saya ketika lahir baru, saya hanya melayani dalam sebuah persekutuan doa keluarga. Dan di situ saya juga cuma beresin bangku, mungkin bersih-bersih, nyapu, ngepel. Ya, lalu mulai dipercaya beresin sound system, alat musik. Lalu mulai lagi dipercaya lebih lagi main musik karena nggak ada pemain musiknya. Mungkin waktu itu nggak datang, sakitkah atau kenapa. Lama-lama mulai ya dipercaya lebih lagi, lama-lama dipercaya khotbah. Lama-lama dipercaya oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala. Ya, bersyukur semua karena Tuhan. Tetapi saya mau katakan tidak ada segala sesuatu yang instan yang baik. Segala sesuatu harus mulai dari nol. Ketika kita mau sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan angkat kita, bawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Dan setelah di tempat yang lebih tinggi tadi, miliki attitude, miliki takut akan Allah. Jaga semuanya itu dengan karakter yang baik. Yang terakhir, truthfulness, kejujuran. Dan saya lebih suka dengan arti ketulusan. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bagaimana kita semua? Adakah kita memiliki ketulusan dalam mengikut Tuhan? Maafkan saya Bapak Ibu, ada banyak orang yang kita kenal mungkin datang ke gereja, melayani Tuhan, tapi dengan maksud supaya dia didengar ketika berdoa, supaya dia ditolong, diberkati Tuhan. Bahkan tidak sedikit ada orang yang memberikan persembahan. Ketika dia memberikan persembahan, dia berdoa dan dia bilang, Tuhan berkati aku berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali lipat. Dia pikir Tuhan ini apa ya? Tempat menggandakan uangkah? Ya. Atau tidak sedikit juga mungkin ada ya. Saya berdoa di Maple Park tidak ada yang seperti itu. Memberikan perpuluhan tapi dia ingat terus dengan dia berikan perpuluhan maka Tuhan buka tingkap langit, curahkan berkat berkelimpahan. Itu betul. Karena memang itu adalah janji Tuhan. Tuhan pasti bukakan tingkap langit, curahkan berkat berkelimpahan. Tetapi motivasinya bukan untuk mendapatkan keuntungan. Bukan untuk mendapatkan berkat. Karena apa? Kita ini sudah menerima segala berkat dari Tuhan. Jangan kita bilang kita tidak punya apa-apa. Karena sesungguhnya semua yang kita punya, bahkan nafas hidup. Hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Kita sudah menerima upahnya di depan, yaitu pengampunan dosa. Kita sudah menerima upahnya juga, bahwa kita diberikan keselamatan. Suatu saat kelak kita akan hidup kekal bersama di rumah Bapa.
miliki hati yang tulus. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberi, ketika kita membawa perpuluhan, ketika kita melakukan apapun, ingat bahwa kita lakukan semua ini karena kita mengasihi Tuhan. Dan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ya, saudara, miliki hati yang tulus karena Tuhan juga menghendaki apa? Bahwa kita ini diutus katanya seperti domba di tengah serigala. Oleh karenanya Tuhan mau supaya kita cerdik seperti ular. Oke, cerdik seperti ular. Tapi kita harus tulus seperti merpati. Miliki hati yang tulus dengan sungguh. Ya, di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Miliki ketulusan dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Siapapun kita, uji hati kita malam hari ini, supaya sungguh Tuhan boleh berkenan atas seluruh kehidupan kita. Tilik hatimu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Miliki 5 value tadi. Humility, enthusiasm, ability and attitude, responsibility, and truthfulness. Saya percaya Bapak Ibu akan menang, menjadi kuat secara rohani, secara mental, dan tubuhmu pun akan mendapat kekuatan yang baru setiap hari. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarnya. Dan kami percaya Tuhan bahwa semuanya akan membawa kami untuk lebih mengasihi Engkau. Sempurnakan firman yang kami dengar. Dan biar Roh Kudus terus berkata-kata dalam hati kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh-Mu akan terus berkata di dalam hidup kami dan setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Ubahkan kami Tuhan supaya kami memiliki value yang Tuhan kehendaki. Bawa kami untuk menyelidiki hati ini, menjaga hati ini dengan penuh kewaspadaan. Sehingga kami boleh tetap menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan roh jiwa tubuh kami semua dalam tangan Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik buat kami. Jadikan kami pemenang-pemenang bersama-Mu. Bukan hanya pandemi ini, tetapi masalah kehidupan kami bisa lampaui. Karena kami tahu ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas gembala dan keluarga. Bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di GBI Maple Park. Sertai dengan pemeliharaan yang ajaib, bahkan mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan, yang senantiasa menuntun kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan terus mengurapi kami, khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah dalam pelayanan dan pekerjaan hamba-Mu Tuhan. Kau senantiasa melindungi untuk keluarga hamba-Mu Tuhan. Kau menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit apapun dari kehidupan hamba-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus umat-Mu yang sudah menyaksikan ibadah online pada malam hari ini. Biar Tuhan Yesus senantiasa menjagai umat Tuhan dimanapun hamba-Mu semua berada Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar berkat perlindungan sempurna Tuhan Yesus atas mereka, pekerjaan usaha mereka Engkau berkati, Engkau lindungi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap persembahan yang boleh ditabur pada malam hari ini. Biar berkat-Mu ini Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tak lupa kami juga berdoa buat setiap hamba Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Biar penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan dimanapun hamba-Mu melayani. Ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, bangsa yang tercinta. Biarlah kasih Bapa dicurahkan sehingga bangsa ini semakin hari semakin pulih Tuhan, baik dalam kesehatan maupun ekonominya, sehingga bangsa ini bangkit menjadi terang Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan atas bangsa ini Bapa. Pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan Kau jagai Tuhan, biarlah seluruh pemimpin sebangsa ini Tuhan Kau berikan roh takut-akan Tuhan, hikmat marifat dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh keluar dari keterpurukan Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk dokter, perawat, semua relawan Tuhan yang menangani wabah corona ini juga Tuhan, dan hikmat, marifat sehingga bangsa ini boleh pulih Tuhan dari segala Tuhan sakit penyakit apapun Tuhan, dan ekonomi kembali normal Bapak. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah kami mohon berkat daripadamu, kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam anaknya tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.